Oke, Kila Pigala Mas Putra Sikok, dan kali ini Waru Gokil bakal ngadain podcast Ini Bukan Radio bersama dengan Abang Pokopau, Mr. Pokopau. Pasti kalian tahu lah ya Mr. Pokopau. Kalau kalian tidak tahu Pokopau siapa, kalian tersesat. Kalian bisa menemukan saya tanpa tahu bahwa dia ada. Dan ini sebenarnya dia lagi live stream, kemudian dia ngadain tanya jawab dengan penontonnya, dan gue salah satu dari mereka, dan gue banyak tanya dan di notice. Terima kasih banget Bang Acit, Pokopau, yang udah ngenotis gue, yang udah bantu ngejawab. Dan ini cuplikannya kalau kalian mau dengerin. Sebenarnya ini dari Discord, jadi nggak ada videonya, nggak ada visualnya, cuman suara doang. Kalian bisa dengerin. Terima kasih lagi sekali lagi buat Bang Acit, makasih banget. Gua mohon izinnya nih, gua bikin video, dan enjoy. Apa tuh? Mau nanya Tapi apa? out of topic dikit nggak apa-apa. Apa? Out of topic. Jadi kan gue udah bikin YouTube dari 2016 ya. Nah itu gue ngikutin kiblatnya kan modelnya kayak lu tuh, kayak Bang Tara dan lain-lain yang idealis gitu, yang nggak ngikutin trending. Nah itu nggak ya, lu tahu lah, kagak. Gua padahal lagi nonton ya. Kagak nambah subscribernya gitu. Nah lu menurut lu sendiri tuh gimana? Ini menarik sih. Atau nggak ada tipsnya gitu? Kalau menurut gua, kalau untuk zaman sekarang YouTube, menurut gua nih ya, lu jangan bawa idealis lu dulu dah. Lu ngikutin Mobile Legends gitu ya, ya? lu boleh bawa idealis ketika lu boleh main idealis ketika lu udah at least kayak terkenal lah. Ya. Karena Tapi dari yang gua takutin tuh kalau udah di atas, misal kita main satu game doang gitu, ngikutin trending. Nah, orang kenal kita karena trending doang, bukan karena orang itu suka sama kita gitu. Pas kita idealis, jadinya pada ninggalin. Ya gitu. Pas kita udah ngikutin trendingnya pada ninggalin. Makanya mungkin lu mesti cari idealis ya. Gue kalau ngelihat kayak gitu tuh selalu ngeliat Regi sih. Misalkan Regi itu, gini, dulu Regi dia tuh nyoba game, terus kalau dia lihat viewers tuh, kalau viewersnya banyak pasti kan dilanjutin kan sama Bang Regi bilang aku coba Final Fantasy 7 ya, kayak waktu itu seketika hening. Terus habis itu tiba-tiba kayak gak ada yang main. Oke. Nafas dulu. Sebenarnya nggak terlalu udah. Capek ngomongnya. Nafas dulu. Kayak si Apip kan awalnya kan ini. Mole. Minecraft. Iya, Minecraft mole. Ya dia main Minecraft. Lama-lama kan ngikutin orang dulu kan, saya udah deh mulai ini lagi naik. Malah pasti mau main game lain. Kayak Regi juga gitu kan. Game lain juga. Tapi bukan bajakan. Iya. Tapi bukan Minecraft fast ya. Dulunya tuh Minecraft bajakan. Tadi dia bilang apa? Ini tanya apa? Gema? Nggak, Kak Regi itu nggak upload Warzone. Kenapa sorry? Abang kan nggak bikin konten Warzone live stream. Kan padahal yang lain kayak Terifon gitu kan, live streamnya Warzone, ada sekedar live stream pun ada Warzone. Dia tahu marketnya itu mungkin nggak demen sama Warzone. Ngerti nggak? Jadi kalau gua ngeliat Regi tuh selalu ngeliat viewers juga. Dia kalau misalkan emang nggak cocok sama penontonnya dia nggak bakal mainin. Berarti dia ngikutin market banget dong. Pasti, karena harus seperti itu memang. Gitu. Kalau YouTube memang harus kayak gitu apa gitu? Harus sih, sebenarnya harus. Kalau mau bertahan harus. Soalnya banyak juga YouTuber yang udah lama gitu kan, udah pada nggak nge-YouTube lagi, udah jarang gitu. Udah ngilang. Intinya mah konsisten. Ya, tapi ya Never surrender. Gua nyalain lagu dulu. tapi ya tergantung sih.
Tergantung apa Ya, yang ya, ya, ya. tergantung apa yang kalian cari ketika kalian mau nge-YouTube sih. Intinya kalau kalian mau nge-YouTube, menurut gua ya kalian yang penting enjoy aja dulu. Oke. Itu. Memang Jangan bawa serius. jadi apa? Oke, nggak ada. Nah, jadi intinya enjoy dulu. Yang penting enjoy gitu kan. Karena kalau kalian nggak enjoy sih, nggak bakal bisa bertahan gitu. Ibaratnya gini Tapi lah. untuk naik juga lu butuh temen gak sih? Misalkan banyak banget kayak model Hans gitu kan, yang basic free itu kan temen lu kan. Nah, berarti apakah YouTuber yang baru itu juga harus punya temen yang sama-sama bisa ngangkat gitu atau? Kalau ngangkat itu menurut gua, misalnya kolaborasi itu menurut gua nggak begitu penting. Bukan nggak begitu penting. Maksudnya nggak bisa menjamin lu langsung naik. Karena gimana ya? Ketika lu collab nih, dan lu udah collab dan lu karakternya yang misalnya lu collab sama gua. Misalnya collab, terus kita udah collab selesai. Penonton gua nonton nih, ya kan? Tapi penonton gua nggak suka sama karakter lu. Dia nggak bakal nge-subscribe lu. Tolong itu suara apa? Itu. Kecuali Jadi bisa orang-orang suka karena dia suka collab karena sama YouTuber lain. Jadi kalau emang lu mau collab buat naikin subscriber, lu at least harus punya karakter lu yang nggak harus ciri khas lu harus ada. Gue pernah ada nanya gini waktu itu YouTube. Bang, gue nggak jago main game. Tapi gue bisa nggak ya nge-YouTube? Gue pokoknya payah banget main game. Terus gue bilang gini, menurut gue tuh lucu sih. Karena kalau lu misalnya bikin konten, tapi isinya lu kalah mulu, lu mati mulu, lu kalah mulu, dan pasti kan ekspresi lu kan dapet tuh, ya kan? Anjing lah gue kalah mulu bangsat, kesel gitu kan? Bukan mentingin gameplay, tapi lebih ke funny moment berarti. Iya, ke momennya dia gitu. Orang kan pasti juga. Kita juga pas nonton, kok ini goblok banget sih? Gue jadi pengen lihat besok dia main apaan nih? Pasti dia kalah lagi. Iya, jadi lucu-lucuan gitu. Ya kayak si Manca deh, Manca kan jago enggak? Lucuan dia. Iya, gitu. Iya, bodoh banget dia. Benar. Iya dong. Iya. Oh ya, sama satu lagi. Kayak Emilia dan kayak si Piano. Gua sama satu lagi nih. Ya. Kalian kalau mau nge-YouTube, bikin konten yang sesuai dengan keseharian kalian. Nge-vlog. Misal nih, kalau lo nge-vlog, lo sering keluar nggak? Di rumah terus gua main game. Kadang-kadang sih keluar juga bang. Nah, lo mau nge-vlog, tapi lo sering di rumah. Nggak bakal nyambung Dong. videonya. Lo mungkin awal, oke, gue seneng nih jalan-jalan. Tapi karena keseharian lo itu nggak sering jalan-jalan, ketika lo mau buat vlog, lo buntu, itu udah kayak males banget. Kayak, aduh, gue harus jalan-jalan nih, aduh capek ah. Karena keseharian lu seringnya di rumah. Buka baju dulu. Karena bukan kesukaan juga sih lebih tepatnya. Betul. Jadi misalkan let's say kalau emang lu suka jalan-jalan, ya lu bikin channel vlog. Lu suka makan, suka nyoba-nyobain makanan, lu bikin YouTube konten, coba-cobain makanan. Lu sering main game, literally lu sehari 8 jam. Ya lu bikin konten game gitu. Jadi lu ketika bikin kontennya lu nggak bakal terbebani. Gitu. Tapi gini nih, misal bikin konten game nih, kan banyak YouTuber gaming nih dari yang paling kecil yang sub sampai yang udah gede gitu kan, yang di atas. Nah, itu tuh kebanyakan komunitas YouTube itu ya gaming. Nah, masalahnya dari lu yang mulai dari nol yang punya siapa supaya bisa naik ke atas. Kalau jujur gue kenapa bisa naik juga itu gue juga nggak ngerti, Pak. Komunitas kayaknya.
komunikasi emang. Dan sekarang semua komunitasnya orang udah satu bangun udah komunitas begitu, dulu. udah beda sama yang dulu. Iya. Kalau dulu sih kan Bang Acit itu Bang Tara bangun komunitasnya komunitas yang nostalgia. Makanya banyak orang yang ini. Dan bangun seketika komunitasnya hari. dulu. Betul. Intinya Ayo nafas dulu. sesuaiin sama inilah, sama keseharian kalian aja dulu, paling gampangnya. Gitu. Lebih kayak Oh ya, kalian pada tahu nggak masalah copyright? Iya. Belum tahu sih. Bang. Nih, masih banyak banget yang nanya copyright. Bang, ini nggak copyright, bang, nggak copyright. Sebenarnya gini, sistem copyright YouTube itu adalah, misalkan lu ngeplay lagu, itu sebenarnya nggak apa-apa. Memang lu kena copyright. Tapi apa namanya? Lu nggak dapet duit aja, gitu. Nggak bisa dimonetize. Kayak gua. Iya. Beda sama yang namanya strike. Nah, kalau strike itu, lo literally channel lo nih kayak punya live nih 3 nih. YouTube tuh kalau nggak salah 3 deh, batas strike. Tiga. Ya kan? Kalau udah kena strike, live lo tinggal 2. Kena lagi strike 2. Terakhir sampai habis, udah channel lo habis, hilang. Gitu. Dia udah 2 kali kena. Nah, biasanya nih video strike itu Kali ini dia dia itu biasanya menampilin konten yang pornografi yang eksplisit banget. Contohnya misalkan benar-benar literally dia bugil terus ya kikuk-kikuk. Nah, itu lu pasti kena strike. Gitu kan. Even lu bugil doang lu juga tetap bisa ada chance lu kena strike gitu. Tapi kalau pakai bikini itu biasanya enggak. Tapi itu kenanya lu dolar kuning. Tuh. Sudah lumayan. Terlalu sadis juga lu kena dolar kuning. Nggak kena strike. Dolar merah. Yang kemarin gua bingung loh, Cit. Anak-anak kenapa kena take down lagi live. Kena take down tuh biasanya ada ada yang nge-report. Atau enggak biasanya apa namanya live streaming itu nggak sesuai sama kontennya. Tapi semua Kemarin tuh soalnya kan kemarin tuh kan 3-an. Si Igoy, si Zot sama si Son. Si Son aman loh sampai akhir, cuma si Igoy sama si Zot tuh yang kena. Si Zot tuh ganti stream key, pas stream lagi lama kena take down lagi. Gak tau kenapa. Tahu udah ganti nama apa sih kayak itu buat dedikasi apa udah ganti semua. Biasanya ada yang nge-report ya. Tapi mainin game doang bisa kena strike. Kalau main game doang kena strike tuh mungkin gamenya yang terlalu eksplisit kali. Enggak, masalahnya kemarin sih apa tuh YouTuber luar yang nge-upload endingnya FF7 remake sekarang yang pas awal rilis kemarin apa sebelum rilis gitu. Itu kena strike. Oh, kalau sebelum rilis sih ya? Kena. Pasti kena. Lu dari gamenya atau manual dari itu manual dari game ya? Oh. Jadi lu misalkan nih lu dapat biasanya nih ada beberapa YouTuber dapat key duluan. Jadi bisa main duluan sebelum ini keluar gitu kan. Nah, lu kalau misalkan lu bikin kontennya sebelum gamenya keluar, itu pasti kena strike. Kayak misal lu ngebahas leak apa bocoran-bocoran game gitu kan. Nih Last of Us nih. Oh iya, kemarin kan ada leaks-nya kan. Lu bahas, lu tampilin gambarnya, lu tambahin ini, lu kena strike. Oh, langsung kena strike itu. Ada yang kena strike itu kemarin. Gitu. Oke ya, gue restart stream dulu ya. Gue main Project Winter ya. Thank you ya teman-teman ya. Oke, Bang. Kita ngomong di Discord aja ya. Baik lagi. Makasih. Bye bye guys. Bye.